Kota Langsa tidak hanya dikenal sebagai kota yang kaya akan budayanya. Di sini juga banyak menyimpan jejak sejarah. Dalam perjalanan kali ini pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat salah satu gedung yang kaya akan sejarahnya di Kota Langsa. Penasaran seperti apa? Yuk ikuti terus perjalanan saya. Perjalanan kali ini membawa saya ke Kota Langsa, sebuah daerah yang terletak di pesisir timur Provinsi Aceh. Tempat pertama yang saya singgahi adalah Museum Kota Langsa, atau yang biasa disebut Gedung Balai Juang. Bangunan yang berada di jantung Kota Langsa, tepatnya di persimpangan lampu merah Jalan Ahmad Yani ini, menarik perhatian saya. Bagaimana tidak? Bangunan yang didirikan tahun 1920 ini bergaya khas Belanda. Hal ini terlihat dari pintunya yang tinggi besar bertralis. Terdapat juga tiang besar yang kokoh serta atapnya yang runcing. Ketika melangkahkan kaki ke dalam museum, saya langsung disambut oleh Hairil Anwar, salah seorang tokoh pamong budaya muda Kota Langsa. Sudah sejak 4 tahun lalu, lelaki 54 tahun ini dipercaya mengelola Museum Kota Langsa. Ia bertanggung jawab atas koleksi dan pameran yang ada di museum ini. Hairil menyebut, selain menyimpan koleksi, Gedung Balai Juang juga memiliki cerita sejarah yang memiliki peranan penting dalam perjuangan masyarakat Aceh pada masa kolonial. Karena yang bangun Belanda juga namanya Belanda. Nama Belanda yaitu Head Kantor Gebos Aceh Handel Maskapi de Langsa, dan dipergunakan oleh Belanda sebagai perkantoran perindustrian dan perkebunan. Jadi hasil-hasil bumi yang ada di perkebunan Aceh Timur dibawa ke negeri Badak terus-menerus, maka terjadilah pergejolakan perlawanan terhadap Belanda. Jadi gedung yang diduduki oleh Belanda, gedung ini diserang oleh pasukan, pada masa itu pasukan Aceh, dan berhasil direbutnya. Belanda pada masa itu lari tunggang langgang kocar kacir meninggalkan gedung ini. Kemudian gedung ini diduduki oleh pejuang kita dan dijadikan menjadi Gedung Balai Juang. Gunanya untuk apa Gedung Balai Juang? Yaitu untuk mengadakan musyawarah mufakat, mengatur strategi untuk melawan kolonial Belanda. Saya melanjutkan perjalanan di dalam museum. Mata saya langsung tertuju pada sebuah Al-Quran kuno yang konon usianya sudah mencapai 400 tahun. Yang menarik, di setiap akhir ayat Al-Quran ditulis dengan tinta emas, dan di kertasnya ada cap dengan tanda VC atau gambar bulan sabit 3 lapis. Bahkan kertas yang digunakan berasal dari Venesia tahun 1620 Masehi. Hairil menyebut Al-Quran kuno yang ada di Kota Langsa ini merupakan warisan filologika yang berharga. Sejak museum ini diresmikan pada 2016, terdapat 422 koleksi warisan sejarah. Hairil juga menambahkan, bangunan ini pernah beralih fungsi menjadi kantor percetakan bon kontan dengan mata uang yang bernilai 100 dan 250 sebagai alat tukar wilayah Kota Langsa sebelum mata uang rupiah berlaku. Bon kontan mulai diperkenalkan ke masyarakat Aceh dan sebagian masyarakat Sumatera Utara seperti Langkat dan Karo per tanggal 2 Januari 1949 hingga tahun 1950. Tidak hanya bon kontan pemirsa, ada pula koleksi uang dan koin kuno di Museum Langsa ini. Nah pemirsa, tidak hanya berisikan senjata-senjata kuno atau juga alat-alat yang berasal daripada zaman dahulu. Di sini salah satu yang menarik adalah uang yang bentuknya persis seperti dirham, uang Arab Saudi. Kalau kita lihat pada bagian atas permukaannya itu akan terlihat seperti aksara Arab. Museum Kota Langsa dibuka setiap Senin hingga Jumat, mulai pukul 9 pagi hingga 5 sore. Kehadiran museum ini sangat bermanfaat bagi masyarakat.
Hal ini dirasakan Erwin, Kepala SMP Negeri 7 Langsa. Sebagai penyuka sejarah, ia ingin menurunkan minat ini kepada para guru dan siswanya. Baginya, Museum Langsa ibarat mesin waktu yang membuka wawasan terhadap sejarah dan budaya. Itulah mengapa ia rutin berkunjung ke museum dan mengajak guru-guru di sekolahnya tiap sebulan sekali. Saya sebenarnya adalah orang sains ya. Saya S2 saya Magister Pendidikan Biologi. Namun saya sangat tertarik dengan kebudayaan Aceh, terutama kebudayaan yang berasal dari Kota Langsa gitu. Makanya saya berusaha untuk memperkenalkan kebudayaan-kebudayaan tersebut kepada guru, kepada siswa-siswa di sekolah saya. Ia juga menyebut Museum Langsa dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat yang menyukai sejarah dan budaya. Sebab Aceh yang terletak berada di paling ujung Pulau Sumatera menjadi gerbang masuk bagi para pedagang dari berbagai negara. Hal ini juga yang membuat Aceh tidak hanya kaya akan sejarah, namun juga kebudayaan. Itulah mengapa penting menurutnya mengajarkan sejarah dan budaya kepada anak muda. Gedung Balai Juang yang kini dikenal sebagai Museum Langsa menjadi saksi sejarah bangsa. Tempat ini mengajarkan kita untuk terus menghargai warisan budaya yang ada hingga saat ini. Menjadi anak muda yang bermanfaat bagi sesama. Ini yang menjadi tujuan Insan Nasional Bestari Indonesia atau INBI. Sebuah komunitas anak muda di Medan yang fokus pada kegiatan sosial dan pendidikan. Berdiri pada Juni 2023, komunitas ini kerap melaksanakan berbagai kegiatan sosial seperti INBI Goes to School, Bimbel Panti, Sosial Aksi Nurani Bestari atau Sanubari, dan lainnya. Bimbel Panti merupakan program bimbingan belajar gratis bagi anak panti asuhan. Mereka mengajarkan berbagai materi seperti membaca, menulis, melukis, dan mewarnai setiap hari Sabtu. Bentuk nyata peduli terhadap sesama, komunitas ini tunjukkan lewat program Sanubari. Mereka memberikan bantuan berupa sembako di Rumah Singgah Yayasan Onkologi Anak Medan. Sebuah rumah singgah gratis bagi anak-anak yang sedang menjalani pengobatan di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan. Belum lama ini INBI juga mengajak anak-anak di Yayasan Al-Kahfi untuk berkreasi dan menumbuhkan jiwa nasionalis. Raihan Jero Tampu Bolon, founder INBI menyatakan, pendirian INBI berawal dari tugas kuliah. Raihan bersama teman-temannya berinisiatif melaksanakan kegiatan mengajar di panti asuhan selama 2 minggu. Setelah menyelesaikan tugas tersebut, ia dan teman-temannya berdiskusi dan membentuk komunitas ini. INBI itu organisasi anak muda yang fokusnya itu bergerak di bidang pendidikan dan juga sosial masyarakat. Yang dimana awalnya itu membentuk INBI itu karena tugas kuliah sebenarnya. Jadi ketika itu saya sebagai mahasiswa baru, saya berkuliah, saya mendapatkan tugas kuliah lapangan di mana membuat sebuah proyek tentang pendidikan berkualitas. Nah dari sini saya dan teman-teman saya yang satu kelompok dengan saya di tugas tersebut, kami berinisiatif membuat proyek tugasnya itu mengajar di panti asuhan. Mengajar di panti asuhan yang dimana kami laksanakan selama 2 minggu. Marcel Christian Mayor Sirait, salah seorang anggota merasa bangga bisa bergabung di sini. Ia juga menambahkan, komunitas yang fokus pada pendidikan dan sosial ini memberikan banyak pengalaman berharga baginya. Seperti menjadi MC, hingga bisa ikut mengajar kepada anak-anak. Ia berharap komunitas ini bisa berkembang dan memberikan dampak yang lebih luas.
itu tadi yang saya dapatkan pengalaman pertama ya, karena saya juga suka belajar hal-hal baru, karena pasti kalau saya kayak tadi itu jadi MC mungkin masih pertama kali, mungkin untuk semester selanjutnya nanti kalau misalnya saya jadi moderator gitu di kampus, saya bisa jadi lebih lancar karena pasti dapat pengalaman. Terus kalau misalnya nanti ke depannya ada proyek dari kampus, saya juga pasti bisa dapat lebih mudah mengerjakannya karena sebelumnya sudah saya dapatkan pengalaman di semester 1 dari INBI gitu. INBI menjadi wadah anak muda untuk menyalurkan semangat sosial dan kepedulian terhadap sesama. Melalui program pendidikan dan kegiatan sosial, semoga semakin banyak anak muda yang ikut peduli terhadap sesama. Menjaga kebersihan lingkungan pesisir dari limbah rumah tangga sangat penting untuk melindungi ekosistem laut dan kesehatan masyarakat. Sampah yang dibuang sembarangan bisa mencemari laut dan menambah resiko penyakit. Selain sampah padat, limbah cair seperti minyak jelantah juga menjadi ancaman serius. Tidak sedikit orang membuang minyak jelantah ke saluran air atau laut yang tanpa disadari dapat mencemari kualitas air dan mengganggu kehidupan laut. Oleh karena itu, penting untuk mengelola limbah yang satu ini dengan bijak. Di Kampung Nelayan Seberang, Medan Belawan, sejumlah ibu mengolah minyak jelantah yang merupakan sisa dari proses memasak menjadi lilin aromaterapi. Proses ini tidak hanya membantu mengurangi limbah, tetapi juga menciptakan produk bernilai tambah yang dapat digunakan untuk keperluan relaksasi. Hal senada juga disebutkan oleh Zainab Yusuf, salah seorang pemateri yang mengajarkan tentang pembuatan lilin dari minyak jelantah. Menurutnya, lilin yang dibuat ini tidak hanya berperan untuk menjaga lingkungan, namun juga menjadi sumber pemasukan khusus bagi masyarakat pesisir. Penting sekali, terutama khususnya di nelayan seberang ini selalu mati lampu selama 3 hari 3 malam. Jadi itu sangat dibutuhkan oleh warga sekitar karena memang kalau dia membeli lilin itu mengeluarkan budget. Jadi kalau dia pakai sendiri hasil dari minyak jelantahnya, dari sampah rumah tangga dia, itu akan menjadi mengurangi income keluarga yang harus dia keluarkan. Pelatihan membuat lilin dari minyak jelantah ini merupakan inisiatif dari Eco Educare, sebuah komunitas lingkungan asal Kota Medan. Mereka mengajak belasan ibu rumah tangga asal Kampung Nelayan Seberang untuk aktif menjaga lingkungan, sekaligus menambah pemasukan keluarga melalui pembuatan lilin aromaterapi. Bahan-bahan yang digunakan pun cenderung mudah didapat. Proses pembuatannya dimulai dengan mencampurkan 500 ml minyak jelantah dan 500 gram parafin, lalu panaskan hingga meleleh. Tambahkan aromaterapi untuk menghilangkan bau menyengat pada minyak jelantah. Tambahkan juga krayon bekas yang berfungsi memberi warna pada lilin agar terlihat menarik. Setelah semua bahan mencair, lilin kemudian dicetak dalam wadah anti panas, seperti wadah kaca atau kaleng bekas. Lilin minyak jelantah bisa dijual dengan harga antara Rp5.000 hingga Rp10.000 tergantung ukuran. Salah seorang ibu rumah tangga dari Kampung Nelayan Seberang menyebut, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi mereka. Ia merasa bahwa selain dapat membantu menjaga lingkungan, keterampilan ini juga bisa menambah pemasukan keluarga. Sangat senang sekali ya, karena selama ini kan kita kurang tahu, kurang paham tentang masalah minyak jelantah yang selalu kita siap pakai, kita yang nggak boleh dikonsumsi lagi kan bisa kita buang gitu kan, bisa merusak lingkungan. Jadi sekarang
kita jadi tahu manfaat minyak jelantah bisa bermanfaat dan bisa dijadikan daur ulang menjadi lilin. Harapan saya sebagai saya juga ibu rumah tangga, ayo kita pilah sampah dari rumah, bawa sampah-sampahnya ke bank sampah yang ada di sekitarmu, karena sampah-sampah yang kita buang ke laut itu akan merusak ekosistem laut dan merusak lingkungan. Dan ayo kita pilah sampah dari rumah agar sampah-sampah yang tidak bermanfaat itu bisa kita manfaatkan kembali dan bisa menyelamatkan bumi kita dari sampah itu sendiri. Mengubah sampah menjadi bernilai. Kegiatan pembuatan lilin dari minyak jelantah ini tidak hanya dapat menjaga bumi, namun dapat menambah pundi-pundi rupiah untuk ibu rumah tangga. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini pemirsa Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Daai TV di platform Daai Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.